Oh nek mandek. Wis iki wis pas. Gue situ deh. Gue situ deh. Pelan-pelan. Pas ke. Terus. Ganjil lagi pindah belakang. Sing kita. Ya wis terus. Terus ya. Terus. Nah, pindah belakang. Sampai. Terus masa tunji. Ora apa ya? Oh, lah nek ngono Cocok. Terus jauh. Terus. Terus. Masa dalam. Terus. Sedikit. Teman-teman sedikit. Up. Naik. Naik terus. Aku dhisik berprestasi ya. Terus. Wis ora kaji. Terus. Prestasi wong saya pendidik. Rodanya kanan kiri dilihat. Kalau udah ganteng udah. Terus. Terus. Jangan. Terus. Wes masa terus mur, weh. Udah. Jangan wes kendor di Udah tuh, Mario, itu udah belum? Belum Pak, masih nempel. Oh, masih nempel ya? Oh, memang enggak anu. Siji wae gak apa. Sing kene wae gak apa. Ora bakal dhisik to. Wes. Udah. Itu si ani. Ning kene. Ini kan done sih. Lah wes. Udah itu sebenarnya. Ini anu lho lah. Kunci anu lho antara yo. Iki ae yang tadi. Yang mana ini? Endi ya meneh endi? Ono wae sing lah kuwi. Ya kan kok enggak ada. Lah itu. Oh. Udah lho, gak pas no ning ngene. Iki kopong kok. Ngene ya. Iki gak iso dong, Pak. Oh, ngene. Ngene ya. Ada apa sih, Bang? Kalau aja Robin Ngono sudah. Oh ya. No, itu yang lemah nah ya kurang dulu. Ya wis naik. Kurang munggah berarti. Kurang munggah iki nah. Munggane. Teksturnya relasi. Munggane. Ini balik lemah nah iki. Munggane. Munggah nih, heeh. Alam as. Mas, pas. Jadi. Terus. Wis. Menera. Terus. Terus. Ah. Wes. Wis. Wis. Ah, ngono. Kuwi nane besine sih. Nah, wis. Oke, sip. Contohkan satu, Mas. Biasa, Mas. Oke, dilepas ya. Ini kamu dulu. Wis dicol anu sih. Awas. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, sip. Patra. Nah, lepas banyak. Mending kono ya. Bentar itu. Dapat bannya suwe. Ini gue gimana ke dalam orang gue. Oh iya, Den kan Isa. Belir pan aku gak. Sama gara aku ya pan, Pan. Aku ngaruh budaya bila. KKB lah piye? Lepas apanya dulu itu? Oke, toolbox-nya diambil sana. Toolbox. Hah? Sini ngumpul sini, Mas. Ngomba apa? Ayo sini dulu. Orang. Rasa selangnya. Di anu, Mas. Di anu, Mas. Enggak, Mas. Ayo, ah. Yuk, ini. Ayo, 16 baru lah. 14. Pira? 16? 14 lah. 14. 14. 14-ane gak eneng. Iki. Tapi itu di Mario. Iku ning kono paling piye?
Oke. Coba coba dulu Mas. Nah, kan Anu aja komponennya juga diidentifikasi juga. oke, ini disc brake. Terus ini kaliper, dudukan kaliper. Nah, biasanya kalau di bengkel-bengkel itu kalau nyervis dilepas bautnya buat kalipernya, terus kampasnya diturunin, dibersihkan. Ini juga dibersihkan. Nah, biasanya yang paling riskan itu ini disc brake-nya mengalami kayak oleng, cekung kayak gitu. Di sini Bagian nih besar kerusakannya apa di dalam apa rem ini, rem apa? cakram. Rem Nah, cakram ini yang sering terjadi apa? Kira-kira? sering terjadi itu karetnya, karet yang di dalam sini di kalipernya. Nah, itu biasanya ini pas waktu pemasangan itu nggak pas. Terus yang kedua itu kadang ini kemasukan benda-benda asing itu Apa kayak misalnya? kerikil, Kerikil. batu-batu kecil itu, terus sering kena air kayak gitu, terus lama-kelamaan kayak sobek-sobek kayak gitu. Tapi kalau yang orinya itu alhamdulillah tahan lama itu. Terus kalau udah usia mobilnya kadang ini si disc brake-nya karatan, terus lama-kelamaan kayak oleng kayak gitu. Terus kalau masih dalam batas toleransi nanti dibubut, kalau enggak nanti beli baru kayak gitu. Oke. Kalau perbandingannya mekanisme antara tromol dan ini dan apa? Cakram. Cakram apa? Nah, Mekanismenya? yang berbeda itu hanya ini. Kalau yang tromol itu kan tertutup. Kalau ini kan terbuka komponennya. Nah, ini lebih sedikit daripada yang tromol. Terus lebih enak juga pas waktu perawatannya. Lebih mudah, gampang. Kalau secara pengereman mirip-mirip ya. Kalau yang tromol itu kan depan belakang. Nah, kalau ini nyamping, keluar dalam kayak gitu. Dia Oke. menjepit itu ya, menjepit apa namanya? Menjepit inilah ini kan? Cakramnya kan. Nah, gini apa? Tapi kenapa mobil-mobil yang tromol kan lebih banyak komponennya toh? Lebih banyak kan komponennya kan? Kenapa mobil-mobil itu lebih mahal yang cakram daripada tromol? Kan dari segi pengeremannya lebih efisiensi yang cakram, Pak. Iya, kenapa lebih mahal cakram itu? Padahal komponennya lebih sedikit toh. Kira-kira apanya? Ya toh lebih mahal toh? Iya, Pak. Biasanya kalau mobil kan keluaran terbaru ya, misalnya Stargazer itu keluaran terbaru tahun 2022 itu belakangnya enggak belakangnya tromol, depannya cakram toh. Iya. Nah kemudian yang baru ini yang 2023 dia facelift toh, faceliftnya Stargazer X itu akhirnya cakram semua gitu loh. Ya, harganya lebih mahal gitu loh. Gitu? Iya, Pak. Kira apanya? Kenapa lebih mahal? Nah, kalau asumsi saya itu kayak di materialnya itu loh, Pak. itu. Nah, yang berbeda. Karena materialnya kan yang beda gitu kan. Oke, lanjut. Terus kalau di bengkel-bengkel resmi itu selalu dilihat kampasnya. Nah, di sini kan kayak ada tanda nih, kayak garpu ini kan. Enak, berarti ini kampasnya di luar. Kalau yang di dalam nanti ada kayak bulatan gitu. Terus ngasih grease ini 4 sisi grease di kampas rem itu lah di sini. 4 sisi. Terus setelah itu yang berkaitan langsung sama kalipernya sini, terus sama yang piston kayak gitu. Oke. Terus nanti diamplas seperti biasa, dibersihkan, selesai. Tapi kalau di resmi itu ada tambahan lagi, yaitu brake cleaner gitu. Kalau di waktu di masa dulu gimana Mas? Yang sering banyak mobil Mazda itu persoalannya pada rem, terutama rem ini. Sering terjadi nggak ada nggak customer yang memiliki masalah di rem? Nah, kalau di industri kemarin itu ini rem itu sering mengalami bunyi-bunyi asing gitu. Ngik-ngik sering kan? Nah, kayak gitu. Nah, itu kadang ini material asing tadi kayak kerikil-kerikil tadi itu bisa bunyi. Terus kayak kampas remnya itu ini kayak apa ya? Gesekan. Gesekan terus itu kayak ini Panas. apa ya? Kaku. Oh ya. Maksudnya nggak empuk, nggak kayak nah Jadi kalau di rem bunyi gitu. iya.
keras sih material si kampas Kalau rem itu. misalkan pas kondisi ini kenapa ya Mas kira-kira? Gimana? Kalau di rem tuh kayak getar gitu, jadi kayak setirnya tuh yang getar. Kaki kaki Di rem. stop. Enggak. Ini running rem tapi kaki kaki stop. Ketika direm Ketika di rem tuh getar. Nah. Iya getar ini kan. Itu remnya yang enggak apa? Yang enggak enak banget kalau diinjek itu loh kan. Kalau rem kan ada jarak bebasnya ya, jarak bebas itu lah. Ketika diinjek tuh dia udah getar itu. kalau yang getar sebenarnya memang beda, bukan itu tuh. Bukan, itu dia dari kemudi maksudnya. Kemudi ya. Pedal. Apa Mas Rem? Kira-kira Atau kalau anu diinjek itu getar. apa Siapa gini? ngerasain soalnya? Ada ketidakrataan pada ininya. Kalau Iya. iya, Speknya. Kayaknya iya. kalau asumsi ya. Mm-mm. Terus Berarti kalau kadang kayak gitu harus dibubut ya. iya, kalau masih dalam batas toleransi, kalau enggak ya nanti bisa beli baru. Ada kasus kayak gitu enggak di Mazda? Ada, Oh, ada ya. ada. Itu tapi usianya udah lama juga sih, Pak. Oh, Mazda yang Heeh. lama ya. Masih yang lama. Berarti ya mobil lu sih getar gitu tahun berapa? Enggak, saya ngerasain mobil teman saya Pak manual. Iya tahun berapa? Sama ya. Pick up tahun 2000 berapa gitu ya. APV juga yang Mega Carry. Oh, Oh, lama itu. lama. Betul. Sekarang enggak muncul kan? Udah enggak ada. Iya udah- sebelum ini ya. Nah, sebelum ini. Lama itu ya memang. Tahun 2000. Ya mungkin udah enggak anu mungkin. Ya, udah enggak rata. Iya kayaknya. Oke, yuk. Terus lanjut ya. Nah, biasanya kalau ngelepas itu di bengkel-bengkel kunci masuk ya, kunci ring pas. Ring pas itu kurang lebih kuncinya seperti ini. Kalau ini kan pas. Pas. Kalau ring kan melingkar kayak gini. Nah, biasanya pakai ring pas, nanti dipukul. Cek. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak bagus. Nah, yang bagus itu sebenarnya kayak gini, dilepas sendiri kayak gitu. Terus ini ada bener ada torsinya tapi jarang digunakan. Atau enggak kayak gini biasanya. Melepas di industri. Terus Kalau ini mungkin anu ya gampang ya, Mas. Soalnya sering dilepaskan. Kalau di industri yang berpuluhan tahun mungkin baru dilepas ya. iya. Gimana itu nanti anunya apa namanya? Nah, Masang momennya gimana ya kalau pas gitu ya, Mas? Palu. Oh, palu ya. Iya. kalau kemarin tuh pas ngukur-ngukur itu ini, Pak. Kan alatnya kecil, terus masuk di sini tuh udah bisa. Tapi kalau bautnya misal nggak bisa dilepas itu pakai iki WD. WD ya. Terus sering terjadi juga ini, Pak. Si kalipernya itu nggak bebas, nggak bisa gerak kayak gini. Oh iya. Karena si ini komponennya yang ada di dalam ini kayak karatan gitu. Oh iya. Lama. Terus yang ya itu tadi yang mengakibatkan kayak bunyi-bunyi itu. Juga dari faktor-faktor itu. Iya. Terus lepas. Nah, biasanya kalau di industri ini kayak ada hangernya, gantolan si kaliper. Dilepas terus digantol kayak. Berarti cuma dua itu ya, dua mur tadi ya, Iya, atas bawah. atas bawah kemudian dilepas. Oke. Terus selesai. Nah, kalau pas ngelepas diusahakan ya si selangnya yang elastis ini jangan sampai nekuk. Diusahakan. Ini salah apa coba? Oke. Oke. Tapi nek mobil-mobil Toyota biasanya nggak dicopot semua, Pak. Biasanya cuma satu yang atas tok buat yang tanah atas ya bawah tak buka tok. Nah, Iya, kebanyakan itu. Banyak kan ya mobil-mobil Toyota gitu. Soalnya nggak ada cantolan yang kayak mungkin di Mazda gitu. Mungkin kalau di Toyota langsung satu tok buka tinggal di nah kalau lebih anu ya, lebih simpel ya. karena yang ngejar waktu lagi. kalau dari segi seperti itu biasanya ini ada perhitungannya. Nggak setiap servis dilaksanakan seperti itu. Karena apa? Part-partnya ini kan nggak mesti kita benar-benar ngecek. Nah, apa itu? Salah satunya kadang pas di kilometer genap atau ganjil gitu. Tergantung kilometer. Tapi nek Toyota enggak, Mas. Kecuali nek Genap orang- ganjil kecuali nek agam apa nek pembongkaran mungkin ini sing rusak lah udah tapi nek mau servis. oh Terusnya net loh, servis. Sing gitu. mbok sing dunggah ki gur paling sing mobil-mobil larang-larang kuwi. Toyota apa ya sing Harrier. LC Alphard. segala macam atasnya Ford ya Ford itu, ke atas itu itu. biar di atas sih. Tapi kalau yang mobil-mobil anu biar itu biar efisien. Di sana gitu terus enggak ke genap banjir. Lama Mas kalau harus anu genap banjir. Iya, kalau dari segi apa ya jumlah emang bener sih. Soalnya kan Toyota customer-nya lebih banyak. Terus dari segi
perusahaannya kan kayak ngejar fee-nya gitu. Terus kalau cuman gini kan masih aman juga, masih dalam kategori safety-nya masih ada gitu. Maksudnya esensi dari servis berkalanya masih aman. Oke. Terus ngelepas kayak gini. Semua dulu. Nah biasanya saya dulu pas waktu ngelepas itu ini pertama seminggu pertama atau berapa gitu kan cuman lihat, terus minggu-minggu berikutnya langsung sendiri kan. Nah pas waktu pertama kali masang sendiri itu kadang kesulitan masuknya ini. Oke, udah kayak gitu gambaran buat kedepannya. Bersihin. Nah ini dibersihin sebelumnya kan dilihatin dulu ke mekaniknya, mas kondisinya seperti ini, terus diamplas. Kadang ini si kampas ini kayak udah aus gitu. Terus Udah tipis gitu. terus yang kedua itu kayak udah enggak apa ya, enggak kaku, enggak rata, terus kaku keras gitu maksudnya. Itu nanti ganti gitu. Tapi biasanya ini kan tandanya. Ya, Iya. batas ini kalau udah mungkin sejajar ataupun udah kalau nggak lebih dari ini ini kan ini berkenan guys. Tapi kebanyakan dalam prakteknya kadang dari segi customer sih, maksudnya tuntutan dari customer juga kadang nggak diganti, kadang malah diganti sendiri gitu. Sebenarnya part-part yang dari luar itu nggak menjamin dari segi kualitasnya. Oke, Ya. udah, komponennya udah. Udah. Pas, udah jelaskan ya. Simpel Oke. ya. Cuman ada kampas rem, disc brake, terus kaliper, dudukan kaliper, terus ini kalau biasanya servis dicek gerak enggak, kerataan, terus kondisi si disc brake, terus kondisi si apa itu karetnya piston, bocor enggak kayak gitu. Oke, jadi apa yang potensi untuk kerusakannya apa aja coba? Nah, apa yang paling banyak gitu? Yang paling banyak Kerusakannya, Mas. Paling sering diganti ketika terjadi kerusakan rem itu apa? kampas sih, Pak. Kampas ya. Di luar kampas nanti ada ini disc Kampas, brake, kemudian apalagi disc brake, disc brake juga ya. terus baru Kemudian seal. Sealnya ya. Jadi seperti kaliper dan dudukan mungkin nggak pernah ya? Jarang. Nggak pernah ya, nggak pernah terjadi kerusakan ya. Iya. Ya, Jarang. kecuali mungkin kalau karatan dalam nggak bisa di Ya Yang ini. mungkin itu juga atau tabrakan atau apa ya, kecelakaan itu mungkin terjadinya. Tapi jarang sekali yang sering itu kampas sama sealnya ya. Iya. Sama disc brake juga jarang ya, Mas? Jarang sih, Pak. Jarang ya. Tapi pas waktu magang itu sempet Ada? 2 kali bubut. Ada 2 ya? kali, Oh, 2 kali dua kali bubut, terus 2 kali ganti. oh iya. Berarti ada. Ya, yuk Oke. lanjut. Pasang ya. Terus masang. Seperti tadi kan udah dibersihkan, udah bilang sama mekaniknya aman. Terus dikasih grease 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sisi. Ini yang sini, terus sini, terus sini, sama sini. Pokoknya yang ngasih iki kalau mobil baru maksudnya nggak buat praktek itu udah ada tanda nih, Kak. Udah ada kayak bekasnya. Ya kurang lebih seperti itu. Pokoknya yang tempat bersinggungan. Yang ini. Nah kalau di sini ini bekas lingkarannya ini. Tujuannya apa dikasih grease, Mas? Ini sih, Pak, agar komponennya aman juga. Terus pas waktu pergerakan itu biar licin juga. Jadi pas waktu pengereman itu kayak napak semua. Tuh, udah sih. Tapi kadang pas waktu prakteknya di luar apa itu bengkel resmi kadang cuman ini dikit-dikit gitu. Tapi nggak banyak juga. Kalau setelan itu di bagian mana? Setelan misalnya Anda merasa kurang makan ya gitu remnya gitu. Kalau Nah, kalau si cakram itu ini, Pak, kayak udah nggak ada setelannya, malah dia mengikuti. ya mungkin setelan di sininya aja. Bukan di pedal. Bukan di pedal aja, bukan. Iya, di di sini. pedal. Oke, yuk Terus selesai pasang masang. ya. Pasangnya gimana? Nggak ada aturannya, Mas?
Kalau masangnya itu ya cuman mengikuti yang dari awal, Pak. Kalau ini kan di sisi luar ya udah langsung di luar. Oke. Dalam di dalam. Udah kayak gitu. dulu ya. Yang penting ini sih. Masuk dulu. Masuk dulu. Tekan dorong. Ya, lebih enak. Udah kayak gitu. Lebih simpel lah. Tapi yang pada prakteknya itu yang sering terkendala, maksudnya waktunya masih lama itu yang di dalam agak sulit. Soalnya harus masuk ke kolong mobil. Ini kan enak, ruangnya masih lega. Tapi kalau yang lain-lain itu kan kayak sempit gitu. Kampas bagian dalam itu maksudnya gimana? Oke. Cara pemasangannya kurang lebih sama sih. Cuman pas waktu prakteknya aja yang agak susah memasukkan. Kadang ini si platnya di kampas ini kadang sering lepas juga. Gitu. Tapi kalau baru enak, nanti udah dikasih grease juga. Oke. Kalau sekarang itu di mana, Mas? Buang angin atau angin Nah. biasanya kan kalau di bengkelnya kayak kocok, tahan gitu-gitu. Nah, itu nanti toh dilaksanakan di sini, bleeding. Di sini. Ini di mana tuh, Mas? Di sini. Gitu ya. Dua angin, dua oli. Tapi pas waktu di industri melakukan ini cuman pas waktu pergantian kampas rem. Iya, makanya. Di luar itu ini sih, Pak, posisinya biar sama, terus kayak si minyak remnya kadang diganti kayak gitu. Biasanya seperti itu. Itu masanya lihat ya. Gampang kok. Pedal gas. Kan ini nek rem yo pedal rem itu ditekan. Ini enggak dikompetisikan. Hanya trommel aja. Iki wae bagian. Simpel iki yo. Ini perlu latihan enggak? Enggak usah, Pak. Ya udah, Pak. Kenapa? Harapan, Pak. Harapan aja. Oh ya. Udah paham ya? Paham, Pak. Ngapain nyoba? Irfan. Udah, Pak. Masih ada waktu 10-16. Oh iya. Ya wis, nah, lanjut ke kalian ya. Pasang. Oke. Pasang.